menurut Brewok ada 3 T, ada 3 T yang mesti diwujudkan. Sebagai tontonan, sebagai tuntunan, dan terakhir sebagai tuntutan. Karena oleh beberapa kelompok konservatif yang ada saat itu, kita sempat dianggap sebagai pengkhianat kesenian. Menurut aku, toleransi itu tidak sebatas hanya teori yang disampaikan, tetapi toleransi itu harus berbentuk pengalaman. Orang yang pernah merokok dan tidak merokok itu kan beda. Nah, sama seperti itu. Dulu zaman Soeharto itu, 3 agama itu kan dijadikan satu tempat ibadahnya. Konghucu, Tao, dan Buddha. Aku itu kan beri kebebasan padaku untuk masyarakat apapun aktivitas. Jadi akhirnya aku kayak jimat, Pak. Sekarang itu kalau kamu sedikit berbeda dengan mereka, wah, dibully. Padahal niatnya kan untuk belajar teater, Pak. Tetapi cara yang diajarkan oleh Brewok kan seperti itu. Otomatis kan ilmunya kan tambah gitu. Iya. Oh, ternyata nang Surabaya ya ono gas-gas antara pemilik tanah berhadapan ke perusahaan besar, didukung oleh tentara. Tapi kan ini masih dalam rangka frame-frame kegiatan teater. Nah, kemudian pergumulan Brewok tidak hanya masalah politik. Contohnya ketika dia mulai menegaskan kehidupan para PSK yang ada di Germil, menurut namanya. Kita live in di sana. Bagaimana Brewok itu membuat para PSK yang selama ini itu direndahkan orang, itu mereka bermain teater, Pak. Bermain teater, berproses jalannya itu pasti ada proses diskusi, ada proses disiplin, proses menghormati yang lain, kita proses itu suatu pembelajaran yang luar biasa itu. Nah, itu yang kemudian menciptakan orang-orang seperti aku dan Kusnan namanya, yang sebenarnya kita ini bukan orang akademis, Pak. Iya. Bukan orang-orang yang cara berpikirnya itu lebih tidak teoritis lah. Tidak teoritis, konstruktif, bagaimana membentuk rencana itu menjadi kenyataan itu teori begitu enggak. Sampai sekarang pun kadang-kadang aku sama Kusnan itu kan cara berpikirnya masih sebanyak kan spontanitas. Tapi lah kawan-kawan ini wujudnya kamu pimpin ini itu nggak pernah bisa. Ya kan butuh banyak orang untuk mencoba itu. Nah, dari sana tapi luar biasa Brewok itu dengan Pak Brewok itu mulailah kita itu kenal dengan banyak orang. Karena Pak Brewok itu orang yang dalam bidang kebudayaan, otomatis pada waktu itu teater yang seperti yang dibangun oleh Pak Brewok itu dianggap aneh oleh kelompok lain. Di saat itu kan jadi gini, kesenian pertunjukan itu kan menurut Brewok ada 3 T yang mesti diwujudkan. Sebagai tontonan, sebagai tuntunan, dan terakhir sebagai tuntutan. Nah, gitu. Nah, pada masa itu cuma tontonan dan tuntunan. Sebagai sekedar hiburan, tuntunan sosialisasi pokok pemerintahan. Situ itu tidak ada, Pak. Ada tuntutan itu berbeda, Gandrik, si Tukul, atau si Ratna Sarumpait dengan Marsinanya itu pasti hilang. Nah, ini yang membedakan teaternya Brewok. Anak teori ketiga itu tuntutan itu, teater jalanan segala macam. Bahkan oleh beberapa kelompok konservatif yang ada saat itu, kita sempat dianggap sebagai pengkhianat kesenian. Teater kok nang jalan, gitu. Oh itu lekra, nah, itu tapi setelah artinya kemudian itu yang membuat kita dekat dengan kelompok-kelompok terutama teman-teman Smith. Karena nafasnya podo. Masuk dengan teman-teman Wiji Tukul dan lain-lain itu kita jadi semakin dekat. Tapi di satu sisi kan Brewok tetap menyatakan bahwa aku itu bukan PRD. Betul, iya. Ya, waktu ditahan di penjara pun ketemu. Aku bukan PRD. Itu PRD. Dan aku memang tahu betul itu. Nah, tapi kan memang orang kan melihatnya lebih dekat dengan PRD. Nah, dalam perkembangannya kemudian teater yang dibawa oleh Pak Brewok itu kan banyak membawa persentuhan dengan banyak pihak, dengan teman budayawan, dengan konco-konco Smith, dengan konco-konco yang non Smith, dengan FMS, dan ruang-ruang ini yang berhasil diciptakan oleh Pak Brewok dengan teman-teman Tionghoa. Yus, 27 Juli Brewok kecekel kon Kusnan gak kecekel. Kusnan udah cerita sih. Kamu gimana kok bisa gak ketangkep? Aku waktu itu oleh Brewok dikau nyingkir, Pak. Loh, malah Cak Brewok ngon kamu pergi tapi dia ketangkap? Iya. Adi waktu itu sekadar wis memanas, aku ojo nang harus. Oh, udah untuk segitu ya? Ya, karena memang waktu itu kan ini
waktu di Sanggar itu posisiku tidak begitu menonjol sama seperti Kusnan, karena aku lebih mengelola ke bidang pendidikan. Oh. Lembaga belajarnya itu. Oke, Di iya sana. buat anak-anak itu. Ya, jadi tadi Pak Bro itu kan berusaha membangun sebuah gerakan besar sebenarnya, antara gerakan perlawanan langsung kepada negara, di satu sisi juga membangun edukasi pada masyarakat. Dan Sanggar waktu itu udah cukup besar. Nah, Cukup besar ya. Nah, makanya yang tampil di publik segala macam lebih banyak Kusnan dan Budi Gede itu almarhum, banyak seperti ini. Nah, di dalam pementasan teater pun saya jarang main, tapi aku lebih banyak bersifat non teknis seperti urusan menyiapkan panggung, urusan pendanaan segala macam. Nah, dari sana itu memang kita pokoknya gini, harus saya akui bahwa Pak Brewo itu sudah meletakkan banyak pondasi cara berpikirku, termasuk dia membangun gerakan anti diskriminasi yang namanya Suratan Sara. Suratan Sara. Dari sana itu kan dia mulai, makanya kemudian dia berhasil menyelenggarakan pementasan barongsai untuk pertama kali secara umum di Pasar Simo. Itu pasca dicabutnya larangan pertunjukan budaya Tionghoa. Waktu Gus Dur cabut itu, nah pentas di Surabaya pertama kali untuk umum di publik itu di Pasar Simo, Pak. Pasar Simo ya. Nah, waktu itu kita masih aktif di Kalimas sampai Pak Endi. Oh iya. Di depan WM itu. Ya. Nah, di sana sebenarnya kan persentuhan kita dengan banyak secara luas itu kan misalnya teman-teman Tionghoa, ada Pak Hendi, anak Siddhartha, segala macam. Nah, itu persentuhan pertama, dan Pak Brewo cukup disukai oleh orang-orang ini. Humble orang sebenarnya. Ya, enggak, karena juga Pak Brewo berani untuk menyuarakan itu secara keras. Dari sana itu mulai berjalan segala isu yang dibangun oleh Pak Brewo, dan aku belajar di sana sebenarnya. Nah ya, terus tidak kau kembangkan jiwa senimu tekan kono, tapi saiki Iya. iki apa ceritanya kok sok neng? Jadi aku ngomong sebenarnya gerakku tetap sama sebenarnya di wilayah kebudayaan. Jadi ya mohon jangan kebudayaan hanya diperkecil menjadi hanya sebatas ruang pertunjukan. Seniman. Oh gitu. Ya dong, hanya ruang pertunjukan, tapi lebih ke cara berpikir segala macam. Maka beberapa aktivitas yang saya ikuti memang kebanyakan gerakan-gerakan kebudayaan. Nah, ini itu sebenarnya menjadi masalah kita di Surabaya dan mungkin kota-kota lain, karena berbicara tentang kebudayaan ini sebatas ruang-ruang pariwisata. Tapi kamu lebih concernnya ke Tionghoa ya? Tidak juga sebenarnya. Enggak juga. Sebenarnya pendidikan publik itu lebih membuat aku tertarik sebenarnya. Aku pernah sama Bu Anita Lee itu membangun yang namanya jaringan kajian pendidikan sama teman-teman WM. Terus dengan Wikoi juga pernah terlibat. Tapi gini, yang membuat sekarang itu bisa sini, aku tuh memanfaatkan betul posisiku saat ini karena sejarah Sanggar Surabaya itu yang bisa mendekatkan semua pihak. Jadi untuk konco-konco FPNS dengan teman-teman Smith, karena di lapangan nggak ketemu, tapi kalau aku bisa ketemu dengan teman-teman agamawan, teman-teman NU segala macam. Nah, cara berpikir adalah aku bisa mengundang orang banyak tanpa mereka, ya alhamdulillah aku sampai saat ini belum mendapat rekod punya rekam jejak yang jelek, insya Allah gitu ya. Masalah dengan pemerintahan yang memang betul tak jaga, karena aku sadar betul bahwa aku sampai sekarang itu ya karena kepercayaan orang. Aku tidak punya ijazah tinggi-tinggi ya, namanya kepercayaan hilang, aku habis. Ijazahmu tuh Sanggar Surabaya itu tinggi, Pak. Ya, secara umum kan secara administrasi kan bicara tentang negara ya kan. Udah satu kamu sarjana Sanggar Surabaya aja. Akhirnya aku bertemulah dengan Gus Dur ini sekitar 10 tahun yang lalu sebenarnya. Oh, jadi baru 10 tahun ini? Ya, karena memang Gus Dur baru 10 tahun, 11 tahun. Tapi sebelumnya gerakku memang di wilayah Buddhist Education Center ini. Itu sama Pak Iki loh, sama? Iya, Pak Ongko. Pak Ongko, kamu tahu sama Pak Ongko? Waktu itu nih, sebelum pas aku pernah sama Romo Didi. Oke. Sama Probo. Oke. Sama Yusantos itu
di apa namanya sama teman-teman itu di Kalijudan Iya. sama Romo siapa? Bimo. Dulu kita belajar di sana khusus tentang berbasis Katolik. Nah setelah itu bubar, Pak Angko itu kemudian nawari, ayo bantu aku, karena pasca cabutnya Tionghoa itu, Pak Angko yang awalnya banyak digerakkan diskriminasi etnis Tionghoa itu fokus ke agama Buddha. Dia menurunkan ruangnya lebih kecil. Pak Angko itu punya tujuan mulia, Pak. Dia itu kepingin membuat bagaimana caranya agama Buddha tidak eksklusif. Ya. Nah, makanya kemudian aku dijak sama dia. Orangnya aku aja. Makanya mulai mengumpulkan orang-orang Buddha segala macam sampai jadi yayasan ini. Nah, yayasan ini Buddhist Education Center itu adalah sebuah ruang sebenarnya supaya orang ada tempat bagaimana orang itu memperoleh informasi tentang agama Buddha. Karena jujur saja banyak orang itu masih tahu agama Buddha ya sebatas Kuan Yin, terus Sun Gokong, ya. Terutama Dewi Kuan Yin itu loh. Agama Buddha itu punya sejarah yang panjang, Pak, di Indonesia itu. Ono Mojopahit, ono Borobudur, itu kan simbol-simbol agama Buddha semua loh. Ya. Nah, orang itu tidak banyak bicara tentang itu. Bukan Hindu tak itu? Buddha ya? Pak. Prambanan sing Hindu. Oh iya, Prambanan sih, Prambanan, sorry. Terus tugasku adalah membuat program-program yang bisa melibatkan orang Buddha dan orang yang non Buddha. Tugasku pertama itu bikin program-program itu, Pak. Jadi contohnya orang Buddha itu punya yang namanya ritual function, lepas hewan. Ya, bisa dikenjaran tuh ya? Ya macam-macam mereka. Nah biasanya mereka itu cuma sebatas mereka sendiri. Nah itu tak pertemukan dengan tradisi ruwatan bumi yang bisa dilakukan konco-konco daerah Legundi dan Winginano atau Sambi Keret pertemukan. Soalnya tujuannya bodoh, Pak, itu beda cara. Nah menurut aku toleransi itu tidak sebatas hanya teori yang disampaikan, tetapi toleransi itu harus berbentuk pengalaman. Tidak cukup memani, oh iya aku udah konco Tionghoa, tapi apakah kamu pernah berkomunikasi, berkumpul, ngomong ini iya kan? Harus toleransi, dia punya harus pengalaman, bentuk pengalaman itu harus tindakan langsung lah ya. Ya, aku memberikan pengalaman toleransi padamu. Contohnya ketika suatu hari aku mengajak kamu masuk ke wihara. Ketika kamu masuk wihara, itu menjadi sejarahmu loh. Oke, ya. Kamu punya pengalaman pernah masuk ke wihara. Nah, suatu saat itu ketika kamu berbicara tentang wihara, secara bawah sadar, kamu kan punya penilaian lain bahwa oh itu wihara itu loh rasanya. Kamu pernah tahu rasanya. Orang yang pernah merokok dan tidak merokok itu kan beda. Nah, sama seperti itu. Makanya kalau kemudian di program-program itu sebenarnya juga aku mencoba memberikan pengalaman itu, memberikan rasa pada orang-orang yang non Buddhis itu, rasanya function, rasanya ngecunewan. Kalau mereka selama ini ketemu lele, dalam pikiran itu apa coba? Tangkap masak. Iya, ini tangkap tapi cuno, Pak. Itu malah mana ya, Pak? Itu artinya kan kamu menangkap ini, terus kamu lepaskan. Ada pikirannya selama ini terbentuk itu kan tangkap masak kan, benar. Nah, di satu sisi mereka akan lebih mengenal, oh bahwa ternyata selamanya saya lihat orang-orang melepaskan hewan, baru itu maksudnya begini. Ternyata rasanya itu begini. Sama dengan Buddha ketika melak ruwatan sama gitu ya. Iya, dan orang Tionghoa pun juga begitu. Harapannya itu bisa mengikis mungkin pemikiran negatif mereka tentang orang yang mungkin selama ini hanya mereka dengar dari info. Tapi alasan besar itu apa kok bisa dianggap eksklusif ya? Apa karena memang Buddha itu sebetulnya orang-orang Buddhis ini mereka itu sudah tidak mau duniawi sebenarnya? Enggak juga. Sehingga sebenarnya mereka bukan sombong loh ya kalau menurutku, bukan sombong. Enggak. Tapi mereka memang faktor Pak, faktor pasca 65 itu kan banyak orang-orang itu kan ketakutan. Oke. Tionghoa terutama ya. Ya, Tionghoa. Bahkan
di daerah-daerah kan juga begitu, daerah-daerah yang non Buddha itu kan juga banyak kan juga diuber dulu, daerah Blitar Selatan, hubungan tempat basis PKI di daerah Blitar Selatan itu banyak kan non Buddha sekarang. Nah, dulu zaman Soeharto itu 3 agama itu kan dijadikan satu tempat ibadahnya di Kelenteng. Konghucu, Tao, dan Buddha. Oke. Makanya kemudian Kelenteng itu disebut TITD, tempat ibadah Tridharma. Oh, itu Tempat ya. ibadah Tridharma. Jadi segala yang berbau Tionghoa itu Jadi sama satu jadikan satu. yang ke Buddha berarti. Foto ambil mamanya Kristen, ambil Katolik, tak ada situ pada Yesus ya. Oh iya, wis Kristen cukup sudah, nggak perlu Iya. Katolik Protestan. Iya. Nah, itu yang membentuk membantu mereka itu kemudian ya jadi eksklusif. Oh, Mereka. Dan ya harus diakui. Tapi ini bahkan orang Jawa dulu awalnya juga heran juga kenapa ada orang Buddha Tionghoa. Nah, orang Tionghoa kota itu juga heran, ternyata ada orang Tionghoa Buddha Jawa. Kejawen maksudnya? Orang Jawa Buddha. Oh, orang Jawa Buddha. Karena di kota ini kan orang Tionghoa Jawa itu kan piro ya, Pak? Loro telu ya. Tapi biasanya kan banyak. Tapi kan jarang ada yang pertemukan mereka semua. Tapi artinya memang itu yang membuat Panggo itu kan cara berpikirnya kan memang dia luas toh. Makanya dia bikin ayo lintas agama segala macam. Karena menurut aku juga agama Buddha itu selama ini kurang gini. Dulu mendirikan tempat ibadah juga susah, Pak. Tidak seperti kok saya ini banget bebas Bebas malah kalian ya? sekarang bebas. Buddha bebas ya? Dulu enggak dong. Kan kalau Sing gereja itu kan Tionghoa itu namanya konten, Pak. lah ya, lebih gampang ya daripada gereja ya? Karena memang jumlahnya kecil, enggak Iya. perlu ditakuti. Nah, itu yang membuat kemudian Panggo itu punya jasa besar supaya orang-orang Buddha itu yang mayoritas di kota itu secara ekonomi itu mereka kuat, itu juga enggak hidup sendiri. Mereka harus bisa lebih membangun. Makanya berdiri nih Buddhist Education Center. Nah, posisimu nang Gus Durian sama posisimu di Buddhis iki, ya apa menyatukan program? Ada sudah jalan nggak? Sebenarnya keberuntungan sih, karena Ini bukan usul milih salah satu itu kan? enggak Ya? Bisa? sama. Panggo itu kan beri kebebasan padaku untuk melaksanakan apapun aktivitas. Jadi akhirnya aku kayak jimat, Pak. Kayak jimat. Itu karyawan. Panggo terusan Panggo ini urusannya ada juga, dari urusan politik, urusan perusahaan segala macam. Nah, Oh, enggak masuk partai politik nggak? enggak. Oh, enggak ya? Enggak, Kenapa itu? enggak. Tapi sekarang sudah banyak mengurangi itu gitu. Iya, iya, iya. Nah, urusan di luar perusahaan dan lain-lain itu kan selalu lewat aku, Pak. Urusan komunikasi dengan pihak lain, urusan politik, umpamanya dia mau ketemu dengan Mas Aryo Fandi, itu kemudian aku sebenarnya segala macam. Nah, kemudian karena posisi Pak Anggoy seperti itu yang membuat kemudian ada Gus Durian ini ketemu Pak akhirnya. Karena kemudian kan aku bisa ngajak teman-teman Buddha yang selama ini tidak bisa jarang untuk bertemu dengan teman-teman CNU segala macam itu bisa temukan. Karena kenapa mereka mau? Karena mereka percaya. Oh, itu yang BC ya. Oh, iya. Itu kan orang lain. Selama 15-16 tahunnya aku bergaul dengan mereka. Kalau ngomong Buddha, otomatis ketika urusan sosial akhirnya kan bertemu dengan organisasi Tionghoa lain toh. Nah, itu kan pemerannya kan aku akhirnya. Sebenarnya kan tokoh-tokoh Tionghoa itu kan juga tidak banyak, tidak begitu banyak orangnya sebenarnya. Orangnya hanya itu saja, tapi kan mereka aktif di banyak. Tapi memang isu-isu itu real ya, bahwa orang-orang Tionghoa ini sebenarnya malas berpolitik, dianggap malas berpolitik karena itu benar atau bagaimana ya? Karena mereka seharusnya juga Bukan malas sih, gimana ini? takut aja sebenarnya. Jadi masih ada itu ya, ketakutan tuh ya? Takut, Masih kuat ya? takut. Tapi gini, kita tuh beruntung punya ada Ahok, Pak. Oke, Ahok itu kan seperti membawa efek, simbol jadi ya? membawa jadi perlawanan segala macam. Nah, pasca itu banyak bermunculan para Tionghoa yang lebih berani untuk ngomong politik.
Tapi di satu sisi bahayanya, kekritisan itu jadi makin berkurang terhadap negara. Ya. Gimana maksudnya? Ya mereka jadi cebong, Mak, cebong yang murni. Oh. Jadi melihat permasalahan bangsa itu hanya pada masalah kebangsaan. Oke. Masalah patron, masalah ada banyak masalah lain yang seharusnya mereka juga khawatirkan tentang militer, tentang agraria, tentang ini mereka nggak melihat itu secara jelas. Mereka juga sepertinya itu juga kurang membaca resiko bahwa bisa saja apa yang kamu tampak itu adalah sebuah skenario untuk memuluskan hal yang besar lainnya. Jadi memang sebetulnya mereka Ya, tapi kita mesti paham. cerdas lah mereka sebetulnya itu ya. Atau mesti paham bahwa mereka ini juga baru, perlu ada ngancani. Iya. Tapi hati-hati karena sekarang itu kalau kamu sedikit berbeda dengan mereka, wah dibully. Gitu ya, Isa. Ya. Tapi alhamdulillah memang karena ya selama ini karena aku memang pertama aku tidak pernah berada pada posisi pilihan politik kekuasaan seperti itu, mereka lebih percaya.